Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue ada di gedung Indonesia Menggugat, di mana di gedung ini Presiden Soekarno diadili karena menggugat Hindia Belanda pada tahun 1930-an. Ya. Seru banget. Gedungnya bagus. Kita sampai sore. Tadi gue udah ke berbagai ruangan, udah ke penjara. Sekarang gue bakal jalan ke dulunya tempatnya dijadikan penjara sementara. Nih, jadi di sini itu dulu penjara sementara untuk orang-orang yang terdakwa. Jadi ditahan dulu di sini sementara. Tapi Pak Karno nggak sempat di sini ya. Yang gue lihat sih ada yang orang Indonesia juga di sini gitu, ada yang berontak juga. Yang mau disidang mereka di sini dulu, lalu mampir ke ruang sidang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dengan gue Runan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Di Instagram banyak yang DM ternyata, Mas Runan, Bang Runan, whatever gitu kan, ceritain aja tentang Pak Karno. Jadi ini adalah pengalaman gue ketika gue 2 tahun lalu, bukan 2 tahun lalu sih, setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu di tahun 2022 ke Bandung 5 hari atau 1 minggu gitu ya. Biasa di sana gue nginep di rumahnya Awili sama temen gue juga, Sani. Di hari terakhir waktu itu gue lupa, yang jelas itu 2 atau 3 hari menjelang Ramadan. 2 atau 3 hari menjelang Ramadan. Di hari terakhir itu gue mengunjungi tempat bersejarah bagi sejarah Indonesia ya, khususnya yaitu Gedung Indonesia Menggugat. Waktu itu kita datang sana tuh udah sore, udah habis asar dan udah tutup. Sudah tutup. Yang alhamdulillahnya saat itu drivernya siapa? Andi kalau nggak salah, Andi apa Aigi gitu, gue lupa. Kenal dengan security yang menjaga Gedung Indonesia Menggugat, yang pada akhirnya diperbolehkanlah kita hanya dikasih waktu sekitar 1,5 jam gitu di situ, karena memang udah tutup ya. Boleh, akhirnya diceritakan di situ, diizinkan masuk, dan voila, gue langsung merasakan ada suatu hal yang besar banget, maksudnya energi yang besar banget, dan ada rasa sedih gitu ya. Nggak tahu, tiba-tiba ada rasa sedih aja saat masuk. Gue di sebelah kanan gue, kalau gue masuk ya berarti sebelah kanan ya, arah sebelah kanan ada suatu ruangan mirip ruang sidang. Di situ ada bangku, di situ juga ada meja, ya pokoknya mirip ruang sidang lah ya. Saat itu gue belum membuka apapun, belum membuka wifi gue gitu, wifi gue belum gue buka. Di sebelah kiri ada ruangan seperti kamar, lalu di pojok itu ada perpustakaan, di belakang lagi ada ruangan lagi yang sangat besar. Gue hanya bertanya ke security, Pak, selama menjaga di sini pernah nggak ngalamin suatu hal yang aneh gitu kan? Oh, kalau saya sih belum pernah, karena saya, kata security-nya ya, saya di sini baru sekitar
3 atau 5 bulanan kata dia gitu. Sorry kalau gue lupa. Sebab pertama gue masuk, yang gue lihat di lorong ujung sana yang ada ruangan besar, ada cewek berpakaian Belanda, ada juga laki-laki yang jalannya diseret gitu, kakinya jalannya kayak diseret. Ini di luar sejarah dulu ya. Itu yang gue lihat. Di saat gue lagi ngobrol gitu kan, tiba-tiba ya si cewek itu kayak ngeliatin, yang laki-laki juga ngintip. Pas gue nengok, mereka seret hilang. Kita kembali lagi ke sejarahnya. Di saat gue lagi ngobrol banyak dengan security, nanyain pengalamannya kayak gimana, terus tinggal di mana gitu kan, tiba-tiba dari arah ruang sidang gue mendengar seperti bunyi meja yang dipukul, tak gitu kan. Gue kaget. Gue nanya ke security-nya, Pak, dengar suara nggak kayak meja dipukul? Enggak gitu kan. Tiba-tiba kedengeran seperti suara bangku kayak digeret gitu kan, bangku seperti yang diseret, krek gitu. Bapak dengar itu tadi ada bangku yang diseret? Enggak juga. Dan voila, tiba-tiba gue mendengar seperti suara riuh, ramai orang berbicara. Ada yang pakai bahasa Belanda, ada yang pakai bahasa Indonesia. Jadi kan posisi gue ngobrol nih sama security-nya. Jadi ini security gitu kan. Security-nya di depan, agak dekat pintu masuk. Gue agak sedikit ke ruang sidang gitu. Tiba-tiba pas banyak suara-suara gitu, gue langsung mundur. Gue nengok ruang sidang. Gue diem aja gue diem dulu. Pas gue diem, gue nengok lagi. Serius, asli. Di bangku sidang itu, di bangku ya hakim atau jaksa gitu ya, pokoknya bangku persidangan itu yang untuk hakim dan jaksa gitu. Setelah duduk dua orang bermuka asing, muka-muka asing ya, muka-muka orang luar dengan serba hitam ya, pokoknya kayak jaksa gitu, mukanya muka londo gitu ya. Di sebelah kanan atau kiri gue lupa ya posisinya, itu kanan atau kiri gitu, pokoknya bangkunya masih bangku rotan, masih bangku kayu. Itu ada orang Indonesia juga, tapi dominan, yang mendominasi di ruang sidang itu adalah orang bermuka asing ya, boleh dibilang orang Belanda mungkin. Di kursi terdakwa ada 2 kursi di depan, duduk 2 orang Indonesia dengan setelan jas yang rapih, tetapi tidak memakai peci. Waktu itu yang gue lihat nggak pakai peci ya, nggak pakai peci hitam gitu, songkok, tidak memakai itu. Gue langsung kaget, ini seriusan nih, siapa yang disidang gitu kan, salahnya apa, masalahnya apa gitu. Langsung cepet, nggak tahu pokoknya kayak cepet banget, tiba-tiba langsung seret, yang terdakwa itu berdiri. Yang salah satu orangnya yang masih gue ingat tuh badannya tuh tingginya sekitar 165-an, 65, pokoknya 160-an ke atas gitu ya, standar orang Indonesia. Tapi karena dia pakai sepatu pantofel, jadi agak lebih tinggi. Tubuhnya itu sedikit apa ya, dibilang gemuk juga enggak, dibilang kurus juga enggak, standar gitu. Yang satu lagi agak sedikit kayak gue badannya segini, middle, cuma lebih tinggi dari yang di sebelah kirinya. Umur mereka tuh gue perkirakan sekitar ya 30 tahunan mungkin ya. Mereka berdua pakai baju rapi, setelan jas gitu, tapi nggak pakai peci. Mereka berdiri, jres, hilang semua hilang. Yang tadinya rame gitu kan, di ruang sidang tuh rame, ada yang orang bermuka asing itu sama 2 orang Indonesia ini, tiba-tiba jres, hilang dengan sendirinya. Setelah itu gue nanya ke security-nya, Pak,
zaman dulu berarti ini ruang sidang ya? Iya, ruang sidang. Nah, gue sempat dalam hati gue ngomong, apakah Pak Karno dulu disidang di sini gitu kan? Dalam hati gue ngomong gitu kan. Dalam hati gue bicara, apakah Pak Soekarno, mohon maaf, Pak Soekarno disidang di sini juga gitu. Oke. Rasa penasaran gue belum terjawab. Gue ke salah satu lorong, di mana di lorong itu tertulis penjara sementara. Jadi penjara sementara ini luasnya itu ya nggak luas-luas amat sih, cuma panjang sekitar 2-3 meteran, lebarnya 2 meteran gitu, sempit lah. Nah, tiba-tiba cek kebuka lagi, gue nggak dapat flashbackan lagi, 2 orang yang di sidang ini ternyata sebelum memasuki ruang sidang, mereka selama tunggu panggilan sidang ditahan di situ. Jadi kalau kalian penasaran, silakan aja datang ke Gedung Indonesia Menggugat. Nanti kalian akan tahu seperti apa. Tapi gue penasaran lagi. Serius nih hanya 2 orang ini gitu kan yang ditahan di sini gitu. Ketutup, jreng, hilang. Tidak lama kemudian gue merasakan sesuatu yang besar banget dari belakang gue, sampai gue ngos-ngosan, apa ini, ada apa gitu. Dari belakang gue lewat salah satu orang yang gue gak nyangka gue bakal melihat gitu kan. Gue gak nyangka gitu, walaupun hanya flashback. Gue speechless, gue gak bisa berbicara apapun. Gue melihat sosok presiden pertama kita. Nangis gue. Dikawal oleh 2 orang, apa ya, 2 orang kalau zaman dulu tuh mungkin kenil kali ya. 2 orang pasukan kanan kiri Belanda gitu, tapi ya hanya dikawal gitu aja, hanya dikawal kanan kiri. 2 orang yang gue lihat di ruang sidang itu menunggunya kan di penjara sementara ini, tapi untuk Bapak Presiden kita, Bapak Soekarno, beliau tidak ditaruh di situ, tapi di satu ruangan yang agak lebih besar seperti kamar. Kalau sekarang tuh dijadiin kayak ruang tamu gitu ya, ruang tamu mungkin pejabat atau apa gitu, besar banget. Yang Ronan lihat tuh Bapak Soekarno itu di saat menunggu masa sidang dimulai, ditaruhnya di situ gitu. Tapi tidak di penjara sementara, ditaruhnya di situ. Pak Soekarno pakai setelan jas, pakai peci, jalan dengan berwibawa, dan gue nggak bisa berkata apapun. Gue cuma narik napas. Lewat di samping gue gitu kan, kanan kirinya dikawal, masuk ke ruang tunggu selama sidang belum dimulai. Tidak lama kemudian beliau dikawal lagi masuk ke ruang sidang, di mana tempat 2 orang yang tadi di sidang juga. Tapi wallahu alam ya, beliau ini, Bapak Soekarno dan 2 orang ini di sidangnya berbarengan atau di waktu yang lain, gue nggak tahu ya, karena memang pas ketutup jeret yang kedua Pak Karno yang gue lihat. Entah di waktu yang sama atau waktu yang berbeda di sidangnya, wallahu alam, gue nggak tahu. Bapak Soekarno duduk dengan berwibawa, di depan dijaga. Kalau yang 2 orang ini kan di depan nggak dijaga gitu ya, cuma yang selama Pak Soekarno di sidang di depan tuh dijaga sama beberapa pasukan. Merinding gue. Nggak lama kemudian ya, setelah itu Pak Soekarno duduk di kursi terdakwa. Jreng, hilang.
Pas hilang gue kaget. Hah? Gue nanya lagi ke security, Pak Soekarno disidang di sini juga? Iya. Hah? Kenapa? Saya sempat lihat tadi. Security-nya bingung. Memang akhirnya security-nya nanya, memang si AA bisa gini. Gue bilang enggak gitu kan. Gue nutupin diri gue siapa gitu kan. Enggak, gue bilang. Yang pada akhirnya terjawab, gue baca literasinya, ternyata ini adalah Gedung Indonesia Menggugat, di mana Bapak Soekarno dan 2 orang yang pengikut Pak Soekarno ini, gue lupa siapa namanya gitu kan. Kalian cari aja di Google sejarahnya. Menggugat pemerintah Hindia Belanda. Bukan menggugat. Pak Soekarno dan 2 orang ini dituduh kalau sekarang tuh ini ya istilahnya, ingin menggulingkan pemerintahan kolonial gitu dan menghasut. Makanya Pak Soekarno sama yang 2 orang ini, lupa namanya siapa tuh, dituduh menghasut gitu kan. Tapi yang aku lihat, mohon maaf ya, yang Ronan lihat tuh yang disidang 2 orang ini sama Pak Soekarno. Hanya 3 gitu yang gue lihat, Pak Soekarno sama 2 orang. Itu di tahun sekitar 1930-an. Tahun sekitar 1930-an, 2930. Pokoknya tahun 19, sekitar tahun 1929 atau 1930-an ya. Itu yang gue lihat ya. Tiba-tiba kebuka lagi gitu. Setelah setelah Bapak Soekarno duduk, kebuka lagi, jreng. Bapak Soekarno dikawal lagi keluar gedung, dibawa ke mobil gitu kan. Mobil ini keluar ke arah kanan, setelah itu cerak ketutup lagi. Nah, gue penasaran, ini Pak Karno dibawa kemana gitu kan, dibawa kemana gitu. Cuma gue ngeliat bawa mobil ke kanan gitu, ke kanan jalan. Yang finally-nya terjawab yaitu ketika gue belum lama, tanggal berapa gue lupa gitu, sekarang tanggal 28 ya, seminggu sebelum puasa, seminggu sebelum Ramadan, gue ke Bandung. Teman gue ngebet banget pengen naik bandros. Akhirnya kita ke Braga, kita ke Meet Braga gitu kan, naik bandros. Temen gue pengen banget naik bandros. Di sesi terakhir, guide-nya menjelaskan bahwa ini adalah penjara di mana Presiden Soekarno ditahan selama berapa lama, gue lupa, setahun atau berapa bulan gitu. Mohon maaf kalau lupa ya, antara berapa bulan atau sampai setahun gitu. Intinya di tahun 1930 ya, pas sidang itu bebas gitu. Disinilah Pak Soekarno ditahan, namanya penjara Bancai. Gue langsung gemeteran. Gue speechless, gue sampai dalam hati, boleh nggak sih gue turun, gue pengen masuk gitu kan. Cuma kata guide-nya, setiap berhenti nggak boleh turun gitu. Tapi kaki gue udah bener-bener turun gitu. Ini adalah pertanyaan lo selama 1 tahun kemarin, saat Pak Soekarno setelah disidang dimasukkan ke mobil, belok kanan, itu dibawa kemana? Ternyata dibawa ke situ, dibawa ke penjara Bancai. Dan yang gue anehnya, jawaban gue terjawab sama seperti tahun lalu, 2 hari sebelum Ramadan. Jadi tahun lalu gue ke Bandung, bertemu Awili dengan Sani juga sama, mengunjungi Gedung Indonesia Menggugat. Itu waktunya 2 hari sebelum Ramadan juga. Dan gue mendapat jawabannya lagi, Pak Soekarno dibawa kemana setelah disidang 2 hari sebelum Ramadan juga. Gila gak? Dan Awili juga ngomong, kok si AA setiap kesini menjelang Ramadan mulu ya? Gue juga bingung. Awili juga nanya, Bang Runan ke Bandung kok tahun lalu juga sama?
seminggu mau Ramadan, sekarang sama lagi mau Ramadan lagi gitu kan. Dan jawaban atas pertanyaan gue saat Pak Soekarno setelah disidang dibawa kemana, terjawab lagi 2 hari sama sebelum Ramadan juga. Pak Karno dibawa ke penjara Bancai. Klik, kita lewat. Jawaban gue sudah terjawab di kemana Pak Soekarno setelah sidang dibawa. Kita lewat. Malam harinya gue ya kulineran sama temen gue. Tiba-tiba ada seafood street gitu kan, street seafood. Kita makan seafood pinggir jalan. Ada gedungnya kosong kayak mall gitu, luas. Di depannya ada tulisan-tulisan kayak Asmaul Husna. Gue rasa sih itu gedungnya tuh sama masjid gitu. Di saat gue lagi nunggu seafood gue matang, hati gue selalu bicara dan tergerak. Nan, datengin gedung itu ke belakangnya. Gue selalu ngeliatin gedung itu malam jam 1 malam. Saat nunggu hidangan seafood gue matang, ya itu hati gue selalu bicara, Nan, datengin gedung itu, datang ke belakangnya. Tapi whatever, gue tahan. Finally-nya pada akhirnya siangnya sekitar jam 10:30 kan gue mau check out nih. Gue ngomong ke teman gue, guys, lo beres-beres kan? Iya. Selama lo beres-beres, gue boleh keluar sebentar nggak? Gue ada penting gitu. Nggak lama, setengah jam. Jangan lama lo, jangan sampai over check in gitu kan. Oke, nggak lama, cuma setengah jam. 10:30 gue keluar. Jadi hotel gue ini bersebelahan, nggak jauh dari gedung KTT, gedung KAA, Konferensi Asia Afrika. Saat gue mau ke tempat penjaranya Pak Karno, tiba-tiba ada panggilan, Nan, mampir dulu kemari gitu. Suara laki-laki berwibawa. Kamu mampir dulu ke sini. Ke tempat kamu dulu saya panggil. Satu kamar. Ada salah satu kamar yang tidak boleh gue masuki waktu itu. Dan gue ke gedung konferensi Asia Afrika menemui customer service-nya, ternyata tidak boleh juga. Ya udahlah, akhirnya ya sudah, nggak apa-apa Mbak. Akhirnya gue nanya, Mbak, saya sebenarnya gini dijelasin. Si Mbaknya bingung. Cuma ini Mbak, saya lagi nyusun puzzle nih. Puzzle setahun yang lalu ternyata sudah terjawab. Tinggal nyusun beberapa puzzle lagi gitu kan. Saya disuruh kesini dulu, baru nanti ke penjara yang ada di sana. Itu penjara apa namanya Mbak? Oh, penjara Bancai. Cuma kalau Mas kesini nggak boleh. Ini hanya ruang saat setelah setelah melaksanakan sidang konferensi Asia Afrika, hanya sementara, lalu keluar gitu kan. Oh ya sudah, nggak apa-apa Mbak. Akhirnya gue nggak boleh masuk gitu kan. Ya udah, gue buru-buru ngeliat waktu gue tinggal 20 menit lagi. Waktu gue tersisa 20 menit lagi. Gue buru-buru, Mbak, kalau mau ke penjara Bancai lewat mana? Lewat sini aja Mas, lewat sini. Mas lurus terus. Mas naik apaan? Jalan. Si Mbaknya bingung. Jauh loh Mas. Gue cek Google 2,6 kilo gitu kan. Whatever, bodo amat. Yaudah Mas lewat sini, nanti ada Sungai Cikapundung, terus aja lurus. Yang pada akhirnya gue kayak orang kesetanan, seperti orang dapat door prize, kejutan. Gue buru-buru, Mbak, iya lewat mana Mbak? Lewat sini aja gitu kan. Makasih ya, gue sampai bilang makasih ya Mbak ya gitu kan. Gue bilang terima kasih. Gue lari kayak orang kesetanan, kayak orang dapat door prize. Gak kerasa tiba-tiba sampai di suatu tempat itu ternyata gedung yang gue lihat malam-malam ketika gue makan seafood. Penjara Bancai itu ada di belakang gedung itu ternyata. Pantesan saat gue lagi nunggu seafood gue matang, hati gue bicara, Nan, kesini, ke belakang gedung itu. Ternyata penjara Bancai itu ada di belakang gedung itu gitu. Wah, gue langsung lari. Sambil gue nge-rewind gitu kan.
mana nih jalan masuknya. Tiba-tiba gue kesasar. Tapi gue kesasarnya bukan karena kesasar gue yang salah jalan ya. Gue ngikutin ada yang membimbing, kamu lewat sini Nan, jangan lewat sana. Harusnya gue lihat depan, gue lihat belakang. Kenapa gue diputar lewat belakang? Ternyata saat Pak Soekarno setelah disidang di Gedung Indonesia Menggugat itu, masyarakat Bandung yang ingin melihat langsung Pak Soekarno sudah berkumpul di depan, rame gitu kan. Diputarlah lewat belakang. Aduh, 15 menit lagi maghrib. Poin intinya aja ya, gue cerita poin intinya aja ya. Setelah diputar lewat belakang, Pak Soekarno dimasukkan ke dalam sel yang kalian lihat deh nanti videonya seperti apa. Luasnya panjangnya hanya 2 meter, lebarnya hanya 1 meter sekian gitu. Kalian lihat aja di video gue nanti. Dan kenapa gue di video gue ngos-ngosan, setelah sampai di sana energi gue habis, bener-bener habis, dan terasa pengen pingsan. Besar banget di sana energinya. Kalian lihatlah nanti di situ isinya apa aja. Ada suara lagi yang sama ketika gue lewat gedung KAA masuk gitu kan. Yakin nih masuk. Saat itu hanya ada gue sendirian, nggak ada orang lain, nggak ada yang berkunjung, hanya gue sendirian. Gue menolak, saya nggak mau masuk, saya nggak kuat gitu kan. Cukup saya melihat dari luar aja, makanya gue ngos-ngosan. Gue keluar, gue menemui security-nya, gue ceritakan gue ini siapa gitu kan, gue datang dari mana, tujuan gue kesini apa. Security-nya kaget. Kamu mau masuk aja, ntar saya bukain. Tuh yang jaga, yang udah bertahun-tahun jaga di sini. Serius Pak, boleh masuk? Ya masuk aja gitu, nggak apa-apa. Tapi nggak apa, energi saya habis, saya udah nggak kuat, gue bilang. Gue ceritain gini, Pak, dulu area ini semua adalah penjara ya, sekarang dibuat ruko gitu kan, ruko. Iya. Jadi yang dipertahankan hanya selnya Pak Karno aja, sisa-sisanya dibikin ruko. Sampai gue ceritakan dulu Pak Karno harusnya lewat depan sini Pak, tapi karena ramai, banyak masyarakat yang ingin melihat, diputar ke belakang sana gitu. Dan lebarnya penjara ini dari ujung ini sini sampai sana kan Pak? Iya, kata bapaknya gitu. Ini depan pagar nih Pak, dulu tinggi banget nih gitu, ada kawat. Iya. Oke, secara garis besarnya aja gue ceritakan karena sudah mau maghrib. Akhirnya gue nggak masuk ke dalam selnya Pak Karno, sel nomor 5. Energi gue juga udah habis. Gue pas nyampe, tahu nggak, kayak orang gue gemeteran, keringet dingin gue keluar semua, dan gue lupa bawa air. Gue nyender dulu di depan pintu sel gitu kan, sampai tiba-tiba ya pas gue ngeliat yang gue lagi rekam, ada suara masuk gitu kan, suara laki-laki berwibawa ngajak gue masuk, tapi gue nggak mau, gue menolak. Yang finalnya udah gue rekam semua, gue balik. Sebelumnya gue melihat ada bangunan di luar dijaga kawat gitu ya, yang akhirnya gue sentuh, jrek. Pas gue sentuh, nggak taunya itu adalah menara pandang untuk penjaga yang menjaga petugas sipir, biar tahanan itu nggak lari gitu. Masih ada di pinggir jalan, hanya tersisa 1, harusnya ada 4, tapi yang 3 itu sudah nggak ada, sudah dibikin ruko ya. Jadi itu sepenggal doang nih, karena 10 menit lagi mau maghrib. Itu pengalaman gue ketika mengunjungi Bandung belum lama ini. Tahun lalu ke Gedung Indonesia Menggugat, ada suatu pertanyaan yang belum terjawab waktu itu. Kemana nih setelah sidang Pak Soekarno dibawa kemana? Ternyata jawabannya adalah di tahun ini, sama ketika tahun lalu 2 hari sebelum Ramadan. Jawabannya gue dikasih lagi 2 hari sebelum Ramadan juga. Dan Pak Soekarno dibawa ke penjara Bancai ya. Di situ Bapak Presiden kita yang pertama kali ditahan di sel nomor 5. Yang gue gak habis pikirnya, gila ya,
seorang kepala negara ditahan di sel yang macam itu gitu. Masya Allah, gue sampai pengen nangis gitu kan. Ini kayak penjara apa gitu kan. Dan ternyata dulu penjara Banci itu adalah penjara kelas bawah, penjara kalangan bawah, yang ibaratnya lo nyolong ayam, lo pemabuk gitu kan, bikin kerusuhan, berantem, premanisme, di penjara di situ. Dan Pak Soekarno sama pengikutnya yang 2 atau 3 orang di penjara di situ. Kalian cek aja di Google pengikutnya siapa aja, namanya gue lupa. Jadi gue setelah melihat ini, gue sinkronisasi sama penglihatan gue, sama nggak sama yang terliterasi dan yang gue lihat. Ternyata ya alhamdulillah ada kecocokan ya. Ternyata penjara Banci ini adalah penjara kalangan kelas bawah dan sudah tidak ada orang. Penjara kalangan kelas bawah, premanisme, pencuri gitu kan ya, mencuri ayam segala macam di penjara di situ. Dan gue nggak nyangka Pak Soekarno dimasukin di situ juga gitu loh. Dan gila, sekelas presiden ditahan di situ gitu. Kalian kalau mau ke sana silakan. Penjaranya tuh nyempil banget. Kalian harus banyak-banyak nanya sama orang. Gue aja awalnya nanya, tiba-tiba dibimbing langsung ketemu. Setelah nanya dibimbing langsung gitu kan. Dibimbing, lo harus jalan sini, atau ketemu. Jadi itu pengalaman gue di kota Bandung. Akhirnya sedikit puzzle kepingan gue tersusun. Dan pada akhirnya setelah gue di penjara ini, gue dapat panggilan lagi. Runan, udah terjawab ya. Sekarang untuk memenuhi rasa penasaran kamu lagi, kamu ke Rengas Dengklok. Ngapain gue ke Rengas Dengklok? Insya Allah ya, kalau ada waktu aku ke Rengas Dengklok. Ada tempat bersejarah lagi yang berhubungan dengan Pak Karno. Insya Allah kesana gitu kan. Terima kasih untuk Kang Aceng atau Asep ya, tour guide Bandros, sampai gue tepuk-tepuk pundaknya, pengen hampir gue peluk karena beliau rasa penasaran gue terjawab selama 1 tahun ini. 1 tahun ini, kedua 1 tahun ini. Terima kasih untuk Awili yang sudah menyambut. Terima kasih untuk teman gue Aditya yang udah ngajak gue liburan ke Bandung. Kalau nggak karena dia nggak terjawab nih kemana Pak Karno dibawa. Terima kasih juga untuk Pak Safrudin atau Saifuddin ya, petugas security Gedung Asia Afrika yang mengizinkan gue masuk gitu kan. Terima kasih juga untuk Teh Anita, customer service di gedung konferensi Asia Afrika, yang udah ngasih tahu gue jalan penjara Banci itu lewat mana gitu. Walaupun pada akhirnya ya gue dibimbing sendiri untuk menemui penjara ini di mana. Terima kasih untuk kalian semua yang udah merespon melalui DM. Bang, Pak Karno dulu dong ya. Terima kasih untuk Mbak Wi, untuk Nining, untuk Asep, untuk Teh Cindy Salim di Swiss, untuk Mbak Jeki Ayu yang ngefans juga dengan Pak Karno. Awili juga sama ngefans dengan Pak Karno. Insya Allah gue ke Bandung lagi dengan Awili ke penjara Banci ini. Terima kasih untuk Teh Dini yang ada di Taiwan. Terima kasih untuk Juragan Kue Akila yang ada di Lampung, yang mau pesen nastar, mau lebaran, silakan. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini hari Selasa tanggal 28. Sebentar lagi, 2 menit lagi mau maghrib. Untuk kalian yang melaksanakan ibadah puasa, gue ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir Ramadan dan tiba di hari yang fitri. Jadi gue rangkum cerita gue. 2002 gue ke Bandung, ke Gedung Indonesia Menggugat, ke ruang sidang. Ada 2 orang yang disidang, ternyata yaitu yang pendukung Pak Karno, yang katanya ingin menggulingkan pemerintahan Hindia Belanda, intinya pemerintahan kolonial. Lalu gue melihat Pak Karno disidang. Setelah itu Pak Karno dibawa entah kemana. Setahun kemudian terjawabnya tahun ini Pak Karno dibawa ke penjara Banci. Ya, di situ Pak Soekarno ditahan di penjara sel nomor 5. Ya.
silakan kalian juga datang ke gedung Indonesia Menggugat ada di Bandung, dan juga ke penjara Bancainya. Jangan lupa juga ke gedung konferensi Asia Afrika. Udah ya, 1 menit lagi mau maghrib. Saya Runan Handoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sepi, udah gak ada orang. Ngeri. Selamat berbuka puasa semuanya, dan video gue yang ada di penjara Bancai di akhir cerita ya. Dadah.